Bisa 10 Jadi update terakhir hari ini Presiden Joko Widodo telah mulai pindahan untuk mulai uji coba berkantor di IKN. Jadi artinya apa? Artinya salah satu dari 5 kuasa hak Soeharto. Saya ulangi ya, hak kuasa Soeharto itu ada 5. Kuasa menyatakan perang, kuasa kehakiman, kuasa agraria, kuasa terhadap pajak, dan satu lagi. Nah, kuasa dari agraria itu sendiri, artinya zaman Pak Harto itu HGU, HGB itu di roll over otomatis. Nah, itu adalah haknya Pak Harto. Tetapi tahun 98 kan Pak Harto turun. Tahun 2008 Pak Harto meninggal. Artinya kuasa tersebut sudah dicabut tahun 98. Artinya HGB terakhir itu 98. HGB setelah tahun 98 itu bodong. Pemerintah tidak bisa meroll over HGB. Misalnya gini deh, ya. Hotel Sultan, contohnya Hotel Sultan. Itu kan HGB-nya kan terakhir tahun 98 ya. Itu merucut itu tahun 2000 diperpanjang gitu loh. Makanya akhirnya kan Dirjen BPN-nya kan dipenjara. Tetapi pihak yang berperkara itu Ponco Sutowo nggak dipenjara, udah untung itu. Tetapi sekarang 25 tahun ke depan setelah tahun 99 itu diperpanjang, ya habis. Kalau habis ya habis. Kalau nggak nurut, jangankan Ponco Sutowo, ya Presiden saja sudah mulai memberi teladan untuk berkantor di IKN. Kenapa? HGB-nya Istana Negara habis. Kalau pemerintah itu nggak taat asas, karepe dhewe, mbok pikir kue Soeharto, kan enggak toh, gitu loh. Jadi kuasanya itu sudah dicabut. Artinya kalau HGB berhenti ya berhenti. Semua gedung-gedung itu, mulai dari kementerian, dari RRI, Kementerian Menko Perekonomian, Menteri, bahkan Museum Nasional, itu HGB-nya habis. Artinya ya apakah kamu mau mengurus HGB secara legal, artinya kamu bikin surat pelepasan hak alas. Gitu loh. Jadi kamu hubungi pemilik lama hak alas, minta surat pelepasan hak. Ya kalau enggak, ya itu seperti yang ruko-ruko di Mangga Besar itu kan dikosongkan karena apa? Ya mereka itu pegang HGB. Nah, sedangkan pemilik hak alasnya itu punya surat tanah gitu loh. Jadi otomatis dikosongkan. Nah, berita kedua adalah sekarang itu smelter-smelter Cina udah mulai ditertibkan oleh Menko Luhut. Artinya apa? Artinya bahwa peredaran-peredaran uang yang utang-utang Cina lewat SBC, Shadow Banking China, itu sudah mulai di stop. Begitu loh. Begini loh, ya. Ada yang bertanya, loh Pak Gun, kenapa sih kok kita itu diatur-atur Amerika? Loh, bukan diatur Amerika, bukan. Kamu kan ada pergaulan internasional ya, pergaulan internasional. Nah, Republik Indonesia itu punya undang-undang. Undang-undang namanya Undang-Undang IMF, bahwa Republik Indonesia mendirikan bank sentral yang berkuasa atas taat kepada bank internasional yang disebut World Bank dan IMF. Indonesia punya undang-undang. Nah, kalau misalnya dalam fatsun pergaulan internasional, nah kamu kan ditegur loh, kowe punya undang-undang kok nggak diikuti, lebih gitu loh. Apa perlu ditindak sama internasional? Ya, ketika devaluasi Indonesia ini sekarang 18% lawan bulan Agustus tahun 2023, itu sebagai hubungan fatsun internasional, teguran dari internasional bahwa kamu ada peredaran SBC, Shadow Banking China. Duh, semua negara itu, 40 negara itu terikat pada bank sentral. Gitu loh. Jadi
Karpe dewe, kecuali kalau kamu seperti Timor Leste, kamu nggak punya mata uang, gitu loh. Jadi kamu menggunakan rupiah, menggunakan US dollar, gitu loh. Itu akibat dari negara-negara yang nggak punya bank sentral. Nah, Papua Nugini aja dan Timor Leste aja pakai rupiah, kok mereka lebih senang pakai rupiah, gitu. Praktis ya, duitnya laku, gitu loh. Yang ketiga adalah TNI sudah mulai dipersenjatai NATO. Artinya TNI ini sudah mulai profesional dan sudah diuji selama 25 tahun. TNI itu sudah dipisahkan dari masyarakat dan mereka itu tidak boleh berbisnis lagi 25 tahun. Nah, sekarang sudah selesai 25 tahun uji profesionalitasnya, udah lulus, udah teruji gitu loh. Jadi sehingga sekarang ya TNI mulai dipersenjatai. Kalau dipersenjatai untuk apa? Untuk melindungi masyarakat gitu loh. Jadi kalau TNI sekarang itu berinteraksi kembali kepada masyarakat, ya itu wajar. Itu lewat kuasa pertama, kuasa kehakiman. Nah, TNI itu sekarang udah ada perwira cyber. Perwira cyber itu perwira yang ngurusi perang cyber. Kalau misalnya kita mau nyerang perang dengan judi online, ya kita perang. Perwiranya sudah mulai ada, 20-30 orang. Itu perwira profesional, perwira karir, lulusan Akmil. Itu dia berpangkat Letnan 2, itu sudah mulai berjalan sekarang. Ada grup korps cyber, itu dari darat, laut, udara. Seragamnya itu 3 ya, abu-abu, biru, sama hijau. Itu sesuai dengan materanya, tetapi mereka berkumpul dalam satu korps cyber. Nah, ini sekolahnya nanti akan dipindah ke Serpong. Yang keempat adalah Kejaksaan Agung sudah mulai bertaji. Jadi Jaksa Agung itu lembaga negara gitu loh. Ingat nggak? DPA, Dewan Pertimbangan Agung, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, DPR, ya MPR, itu adalah lembaga negara. Ingat nggak? Lembaga negara ada 5. Nah, itu yang harus paham. Ada Presiden, ya, DPA, MA, Jaksa Agung, MPR, DPR. Itu lembaga negara. Nah, lembaga tertinggi negara itu MPR. Gitu loh. Jadi kalau nggak taat asas ya karpe dewe sekarang itu. Seolah-olah MPR nggak ada. Loh, buat apa ada ketua MPR? Ketua MPR itu ada 5. Ada 1 kepala MPR, ketua MPR, dan ada 4 wakil ketua MPR. Ada, gitu loh. Jadi jangan lupa ya, jangan suka sok lupa gitu loh. Jadi kalau seandainya di antara lembaga negara ini ya mereka tidak diajeni ya, tidak dihormati ya, ya artinya negara kamu tuh negara etok-etok ya kan gitu loh. Jadi sehingga Jaksa Agung itu adalah lembaga negara. Dia kekuatannya sama dengan presiden. Maka dari itu kalau seandainya Jaksa Agung menangkap tersangka ya jangan dihalangi oleh Densus. Masa jeruk makan jeruk ya kan. Jadi negara ini nggak tertib, tapi sekarang udah mulai tertib. Dicontohkan oleh Jokowi hari ini mulai pindahan gitu loh. Ya, saya juga terenyuh gitu loh melihat presiden ini kok taat banget gitu ya. Harus pindah ya pindah gitu loh. Sesuai pindah gitu loh. Jadi ya semua harus dibicarakan lah ya. Artinya kepada pemilik tanah dari Istana Negara sampai Gedung Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan itu ya harus dibicarakan gitu loh. Pemiliknya diundang, diatur gitu loh. Bisa nggak pemiliknya melepaskan surat pelepasan hak alas? Kalau bayar berapa? Ya kalau misalnya di IKN aja untuk melepaskan HGU biayanya 2 juta semeter.